Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pembelajaran jarak jauh latihan soal bilangan bulat Matematika SDMI kelas 6. Oke ya. Setelah materi sebelumnya kita sudah mengulas kembali tentang cara membandingkan bilangan bulat, operasi hitung penjumlahan, operasi hitung pengurangan. Nah, sekarang kita mulai masuk ke operasi perkalian bilangan bulat. Ini hanya mengulas saja ya, mengingat-ingat saja agar semuanya lebih paham dan ingat kembali tentang materi yang sudah pernah dibahas. Seperti itu ya. Diingat lagi bahwasanya aturan perkalian bilangan bulat itu seperti ini. Bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat positif hasilnya positif, bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat negatif hasilnya adalah negatif, kemudian bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan bulat positif hasilnya adalah bilangan bulat negatif, bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan bulat negatif hasilnya adalah bilangan bulat positif. Atau kita ringkas dengan cara seperti ini. Perkalian dua bilangan bulat yang bertanda sama, misalkan positif dikali positif, negatif dikali negatif, maka itu hasilnya adalah bilangan bulat positif. Sementara itu, untuk perkalian dua bilangan bulat yang berbeda tandanya, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Seperti itu ya, ringkasan dari aturan perkalian bilangan bulat ini. Kemudian kita masuk ke contoh soal ya. Seperti ini, 26 dikali dengan negatif 7. Diingat-ingat kembali, 26 itu adalah bilangan bulat positif dikali negatif 7, berarti bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Dari sini nih, aturannya itu kita ingat-ingat kembali bahwasanya kalau berbeda tandanya, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Tinggal angkanya saja kita kalikan. 26 dikali dengan 7, hasilnya adalah 182. Karena tandanya harus negatif, jadi negatif 182. Seperti itu ya. Oke. Kemudian contoh soal yang berikutnya. Negatif 8 dikali dengan negatif 37. Nah, ini tandanya sama, maka pasti hasilnya adalah positif atau bilangan bulat positif. Maka tinggal dikalikan saja angkanya, 37 dikali 8 atau 8 kali 37. Hasil akhirnya adalah 296, seperti itu ya. Nah, kemudian contoh soal berikutnya, negatif 6 dikali dengan 49. Nah, sudah diingat lagi. Sekarang bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya pasti bilangan bulat negatif. Tinggal angkanya saja kita kalikan. 6 dikali 49 hasilnya adalah 294, maka negatif 294. Karena ini soalnya adalah bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan bulat positif, yang mana hasilnya harus bilangan bulat negatif. Bagaimana? Anak-anak sekalian sudah bisa ya untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan operasi perkalian bilangan bulat. Oke ya, kita lanjut ke materi berikutnya. Pembagian bilangan bulat. Diingat-ingat kembali, ini adalah aturannya yang harus kita pegang, harus kita ingat, harus kita pahami. Sama seperti perkalian bilangan bulat, bahwasanya yang bertanda sama maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Sebaliknya, ketika dua bilangan bulat tersebut berbeda tandanya, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Seperti itu ya. Kemudian kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soalnya adalah 154 dibagi dengan negatif 7. Ingat, ini adalah bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat negatif. Karena ini tandanya berbeda, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Tinggal angkanya kita bagi. 154 dibagi dengan 7. Hasil akhirnya adalah 2. Oh ya, diingat lagi nih aturannya nih. Tuh, yang aturannya ini kan yang tadi kita bahas di awal. Maka hasil akhirnya adalah negatif 22. Seperti itu. 154 dibagi 7 hasilnya 22. Karena ini adalah tandanya berbeda, maka hasil akhirnya adalah negatif 22. Seperti itu. Kemudian contoh soal berikutnya, negatif 368 dibagi dengan negatif 8. Karena ini kebetulan contoh soalnya tandanya sama, maka hasil akhirnya adalah harus bilangan bulat positif.
positif, tinggal angkanya kita bagikan saja. 368 dibagi 8, hasil akhirnya adalah 46, seperti itu ya. Jadi ini hasilnya adalah bilangan bulat positif karena soalnya tandanya sama-sama negatif, seperti itu. Kemudian contoh soal yang berikutnya adalah negatif 729 dibagi dengan 9. Ini bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat positif, maka hasil akhirnya pasti harus bilangan bulat negatif. Tinggal 729 dibagi dengan angka 9, hasilnya adalah negatif 81. Seperti itu. Bagaimana ya? Mudah-mudahan bisa semua mengikuti pembelajaran ini, khususnya mengingat-ingat kembali tentang bagaimana aturan yang ada pada pembagian bilangan bulat, seperti itu ya. Bapak yakin mudah untuk dipahami karena kuncinya hanya yang sama tandanya maka hasilnya positif, yang berbeda tandanya maka hasilnya negatif, seperti itu. Oke, berikutnya adalah operasi hitung campuran. Nah, ini lumayan rumit karena akan ada operasi-operasi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, bahkan tanda kurung. Harus dia ingat-ingat aturannya. Yang pertama adalah yang paling pertama kita kerjakan adalah operasi hitung yang berada dalam tanda kurung. Kalau ada operasi hitung mau dia penjumlahan, mau dia pengurangan tapi ada di dalam tanda kurung, maka dialah yang didahulukan untuk dikerjakan, seperti itu. Kemudian yang kedua operasi hitung perkalian atau pembagian. Gitu ya. Kalau ada perkalian dan penjumlahan maka dahulukan perkalian. Atau ada dalam soal itu perkalian dan pembagian, tinggal dikerjakan dari yang paling kiri terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah operasi hitung penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini juga sama. Kalau ada penjumlahan dan pengurangan dalam satu soal, kita lihat dari yang posisi paling kiri terlebih dahulu, seperti itu ya. Untuk cara menghafalnya ada tekniknya sendiri ya. Namanya kurkabataku, untuk mengingat-ingat bahwasanya urutannya adalah harus tanda kurung terlebih dahulu, kemudian perkalian atau pembagian, kemudian tambah atau kurang. Seperti itu ya untuk menghafalnya. Kemudian kita langsung ke contoh soalnya. Yang pertama, 125 dikurangi 78 dibagi dengan negatif 2. Maka diingat-ingat pada soal ini ada berapakah operasi hitungnya? Ada 2. Ada pengurangan dan ada pembagian. Diingat-ingat bahwasanya yang didahulukan itu yang apa dulu? Kurung kali bagi tambah kurang. Karena kurungnya tidak ada operasi yang di dalam tanda kurung, maka langsung ke perkalian atau pembagian. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang pembagiannya. Nah, ini Bapak kasih tanda ya. Yang kita kerjakan lebih dahulu adalah yang ditandain garis bawah ini. Seperti itu. Oke. Yang lainnya kita tulis ulang. 125 dikurangi 78 dibagi negatif 2, berapa hasilnya? Negatif 39. Oke, kemudian kita ubah bentuknya. Karena tadi kita sempat bahas kalau pengurangan bilangan bulat, maka kita arahkan untuk menuju penjumlahan bilangan bulat. Ini sama saja dengan 125 ditambah dengan 39. Hasil akhirnya adalah 164. Seperti itu ya. Bagaimana? Sudah bisa kan? Bapak yakin semuanya bisa asalkan mau berusaha dan memahami apa yang disampaikan pada pembelajaran ini. Ya, gitu ya. Agar lebih memahami lagi, kita coba untuk contoh soal yang berikutnya. Oke, kita lihat contoh soal yang kedua. Ada negatif 15 dikali dengan negatif 4 dikurangi negatif 85. Artinya dalam soal ini ada 2 operasi hitung bilangan, yaitu perkalian dan pengurangan. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah kurkabataku. Adakah operasi hitung yang di dalam tanda kurung? Tidak ada. Tanda kurung yang ada di sini itu adalah menunjukkan bilangan bulat negatif, bukan menunjukkan ada operasi hitung yang diberi tanda kurung. Seperti itu ya. Oke.
Kita tulis ulang lagi soalnya, kemudian karena kita sudah identifikasi ada perkalian dan pengurangan, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang perkaliannya terlebih dahulu. Bapak kasih tanda ya yang perkaliannya. Negatif 15 dikali dengan negatif 4 dikurangi negatif 85. Maka kita kerjakan terlebih dahulu. Negatif 15 dikali dengan negatif 4 hasilnya adalah positif 60. Kemudian yang tidak diberi garis bawah kita tulis ulang seperti itu. Dikurangi negatif 85. Oke, selanjutnya seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, bahwasanya ketika ada pengurangan bilangan bulat, maka kita arahkan menuju penjumlahan bilangan bulat. Itu sama saja dengan kita kasih tanda nih. Kita rubah yang ini, yang kita garis bawahi. Jadinya 60 ditambah dengan 85. Ingat-ingat ya aturan di pengurangan bilangan bulat, ketika ada bilangan bulat positif dikurangi bilangan bulat negatif, hasilnya adalah sama aja dengan bilangan bulat positif tambah bilangan bulat positif, seperti itu. Hasil akhirnya tinggal 60 tambah 85, hasil akhirnya adalah 145, seperti itu. Mudah ya? Ya, ini bisa diikuti oleh semuanya di rumah masing-masing. Intinya jangan pernah bosan untuk belajar dan terus mengulang-ulang materi yang pernah disampaikan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, contoh soal yang lebih rumit lagi. Contoh soal yang nomor 3 sekarang. Perhatikan soalnya. 2 dikali dengan negatif 35 ditambah dengan 208 dikurangi, buka kurung, 420 dibagi dengan negatif 7. Seperti itu. Hasilnya adalah titik. Maka tahap awal yang harus kita identifikasi adalah urutannya. Diingat-ingat urutannya tadi apa? Kur kabataku, kurung kali bagi tambah kurang. Perhatikan baik-baik. Di sini ada operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung, yaitu pembagian. Maka operasi pembagian inilah yang akan kita dahulukan. Bapak kasih tanda ya. Seperti itu ya. Karena kebetulan pembagiannya itu ada pada tanda kurung, ada di dalam tanda kurung, seperti itu ya. Jadi yang dikerjakan terlebih dahulu yang digaris bawahi ini. Kemudian yang lainnya kita tulis ulang tentunya. 2 dikali negatif 35 ditambah 208 dikurangi. Nah sekarang kita hitung 420 dibagi dengan negatif 7. Hasilnya adalah pasti negatif karena bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat negatif, atau ini berbeda tandanya. Maka tinggal 420 dibagi dengan 7, hasilnya adalah negatif 60. Seperti itu ya. Kemudian sudah sampai sini, dilihat lagi operasi hitungnya tinggal apa saja. Ada perkalian, ada penjumlahan, ada pengurangan. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah kur kabataku. Diingat-ingat kurungnya sudah tidak ada, berarti kali atau bagi. Maka yang perkalian inilah yang kita kerjakan terlebih dahulu. Seperti itu. Ya, jadi ini yang kita kerjakan. 2 dikali negatif 35, hasilnya adalah, karena ini tandanya berbeda, pasti hasilnya adalah negatif 70. 2 kali 35 itu 70. Jadi negatif 70. Itu ya. Yang lainnya yang tidak diberikan garis bawah itu kita tulis ulang. Seperti itu. Ditambah 208 dikurangi negatif 60. Kemudian karena operasi hitungnya tinggal penjumlahan dan pengurangan, maka kita awali dari yang paling kiri terlebih dahulu. Nah, ini bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan bulat positif. Tapi bilangan bulat positifnya nilainya lebih besar, maka ini bisa dipastikan hasilnya adalah bilangan bulat positif. Tinggal angkanya 208 dikurangi 70, hasilnya adalah 138. Berarti bilangan positif 138, atau kita tulis 138. Nah, yang lainnya yang tidak diberikan garis bawah kita tulis ulang, dikurangi negatif 60. Nah, kembali lagi. Sekarang tinggal satu operasi hitung yang tersisa, yaitu pengurangan. 138 dikurangi negatif 60. Maka seperti yang sudah pernah dibahas sebelumnya, bahwasanya kalau ada pengurangan bilangan bulat kita rubah menjadi penjumlahan bilangan bulat. Artinya jadilah seperti ini. Kita rubah 138 ditambah dengan 60, seperti itu.
Tinggal hasil akhirnya 138 tambah 60 198. Nah, begitu ya cara-cara yang harus kita tempuh untuk memperoleh hasil akhir. Mudah-mudahan semuanya tidak patah semangat, semuanya tetap semangat, tetap berusaha untuk memahami dan mengerti materi yang disampaikan, khususnya mengenai operasi hitung campuran ini. Mudah-mudahan berkenan untuk pembelajaran ini, dan mohon maaf kalau ada kekurangannya. Ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.